Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru dan calon guru semua. Selamat bertemu lagi dengan channel saya di sini. Di video ini saya akan berbagi materi yang berkaitan dengan program P3K. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini menjadi salah satu bentuk persiapan kita dalam mengikuti tes P3K. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tes yang akan kita ikuti meliputi materi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk itu, saya akan menyampaikan latihan soal dan jawaban manajerial bagian pertama. Materi ini saya dapatkan dari BIMTEK e-Learning APKS PGRI. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke soal-soal dan pembahasan berikut. Nomor 1, Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. B. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. C. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. D. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan berbahagia, sehingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. E. Merasa bangga dan bahagia, serta mengadakan syukuran dengan keluarga. Nah, sikap kita di sini ketika kita akan mendapatkan promosi jabatan, tentunya kita tidak boleh memperlihatkan kebanggaan, apalagi menunjukkan kepada orang lain kebahagiaan dan kebanggaan diri. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Nomor 2, pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah: A. Yang sevisi saja. B. Yang mau bergabung. C. Pentingnya pendapat atasan. D. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. E. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kita tidak bisa memilih yang hanya sevisi dengan kita atau yang hanya misinya itu hanya mau bergabung saja. Tapi kita perlu memilih yang memiliki latar belakang yang berbeda, karena di sini akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan. Nomor 3, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. B. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. C. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. D. Menyadari bahwa keputusan pemimpin atau pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar kewenangan saya. Nah, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pimpinan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Ya, nomor selanjutnya, Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. D. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, di sini posisi kita sebagai ketua RT yang harus mengayomi. Tapi di sisi lain, agama yang kita anut itu berbeda dengan agama mereka. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita tentu tidak boleh menolak ya. Kemudian, kita juga tidak bisa memberikan atau mengirimkan wakil. Atau kita juga karena agamanya kita berbeda, kita misalkan mengikuti dari awal sampai akhir setiap sesi kegiatan mereka yang
di dalamnya itu kita mengikuti ritualnya. Tentu ini juga tidak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah kita tetap menghadiri undangannya, tetapi kita tidak sampai mengikuti setiap sesi acara ritual mereka. Ya, nomor selanjutnya, kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, posisi kita di sini sebagai ketua kelompok, ketika ada tugas yang berkaitan dengan kelompok yang mengalami hambatan dalam penyelesaiannya, kita sebagai ketua kelompok tidak harus menyelesaikan masalah itu sendiri, atau kita menunggu arahan dari kelompok dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita sebagai ketua kelompok mengajak kelompok untuk berdiskusi dalam menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi tetap saja masalah tersebut harus didiskusikan bersama anggota yang lain. Nomor selanjutnya, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. B. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. C. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. D. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. E. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk yang pertama bisa menolong teman, kemudian di sisi lain juga pekerjaan kita harus selesai dalam jangka waktu 1 jam. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu, padahal kita tahu posisi buku tersebut. Kemudian kita juga tidak bisa mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan untuk membantunya. Nanti pekerjaan kita malah terbengkalai. Atau kita misalkan menyampaikan, aduh saya sedang sibuk, itu juga tidak bisa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah lebih baik kita menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Karena petugas perpustakaan itu orang yang betul-betul memahami keadaan di dalam perpustakaan tersebut dan dia bisa membantu hal lain ketika teman kita membutuhkan informasi-informasi yang lainnya yang lebih dari sekedar hanya misalnya menanyakan rak buku saja. Nomor selanjutnya, rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. C. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. D. Membiarkannya. E. Memberikan semangat kepada dia. Nah, teman kita ini atau rekan kerja ini ketika dia diberikan tugas baru oleh atasan sementara tugas sebelumnya belum selesai, di samping itu juga dia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, di sini kita sebagai rekan kerjanya yang perlu kita lakukan adalah membantunya saja, tapi setelah selesai pekerjaan kita sendiri. Ya, selanjutnya, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja.
C. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, anggota tim kerja yang memperlihatkan sikap tidak peduli ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam tim kerja tersebut. Sehingga kita tidak baik untuk melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberi sanksi atau mengancam kepada mereka, atau misalnya kita bekerja sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut, padahal ini adalah tugas dalam sebuah kelompok. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu atau dia yang bermasalah itu tetap bisa bersinergi di dalam tim kerja kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita usahakan membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas yang diembannya itu. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah A. Mempertimbangkan tawaran itu. B. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. C. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. D. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. E. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Dalam proses rekrutmen karyawan di sebuah perusahaan memang seringkali terjadi adanya proses yang tidak semestinya. Maka yang kita lakukan adalah kita menolak tawaran tersebut dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Demikian latihan soal dan jawaban materi manajerial bagian pertama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam menjelaskan materi tadi. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan materi manajerial bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.